Ini 12.000. Wih, ini 12.000. Eyeshadow dengan makeupnya dia. Sebelum nikah, Kalina pun ada perdebatan ya. Yang masa kita nikahan kamu dandan kayak penyihir gitu sih? Oh jadi beda, benar isi. Gak usah ngotot mukanya lo. Yang paling sebel, pelit. Yang suruh cewek bayar tuh laki-laki homo, gue bilang sini. Lu miskin dan lu homo. Penyebab Deddy Corbuzier cerai gara-gara dia pelit. Bahkan ulang tahunnya dikasihnya martabak, guys. Aduh. Jadi hari ini ya heboh banget per internetan ya, karena Deddy Corbuzier ya, itu master Deddy Corbuzier itu resmi cerai dengan istrinya ya, Sabrina gitu loh. Dan sekarang yang bikin heboh netizen adalah, benarkah DC itu pelit? Benar nggak seperti itu? Dan di pertanyaan kita ya, apakah D-nya itu demit? C-nya itu cuan? Nah, demit cuan? Loh. Jadi karena ada banyak banget VT-VT dan video-video bermunculan setelah kabar perceraian mereka ini. Dan salah satunya adalah, di mana waktu Sabrina ulang tahun nih, dikasihnya kalau nggak salah roti bakar atau martabak gitu guys. Ini bikin salfok netizen coy gitu. Ini ada videonya ya, ayo kita lihat bareng-bareng ya gitu. Karena kita membahas akhirnya perceraian lah. Pernikahan yang gagal gitu loh. Sungguh hati takkan ku katakan. Ini 12.000. Wih, ini 12.000. Waduh. Jadi ini waktu ceritanya kalau nggak salah si Sabrinanya ulang tahun ya, dikasih kalau nggak salah roti bakar ya, roti bakar. Di sini Deddy Corbuzier nyebutin harganya 12.000 itu. Mungkin kalau kita ngeliat ini bercanda ya. Siapa tahu dalam hatinya beneran. Itu beneran 12.000 itu. Ntar kerembes ya. Apakah benar Deddy Corbuzier sepelit ini ya? Padahal kalau kita lihat dari podcast-podcastnya kan dia selalu membantu orang-orang banyak gitu. Kalau dari komen-komennya ada yang bilang, jadi intinya jangan biarkan wanita ini semakin mandiri terlalu jauh. Karena jika itu terjadi, logika dia juga akan bangkit dan akan bisa mengabaikan dan meninggalkan. Ada yang bilang juga sebenarnya sekerasnya hati seorang wanita hanya luluh akan satu pelukan pasangannya, dia butuh dipeluk bukan diabaikan. Sabrina sampai bingung, garu-garu kepala, aku yang nonton sampai melongo. Ya ini nggak tahu ya, Om Deddy mungkin hidup lebih lama, tapi mungkin kalau dia cerita juga kan dulu dia susah, mungkin dia menghargai uang segitunya. Kalau let's go lihat, Kak Sabrina ini kan lebih muda ya, tapi mungkin harapannya dengan dia lebih muda, punya pasangan yang lebih dewasa dari umur, otomatis kan dia ingin dimanja dan disenengin gitu ya. Tapi banyak banget video-video yang mengatakan bahwa Deddy Corbuzier ini pelit, bahkan sama istrinya sendiri gitu. Ini bahkan video pernikahan juga viral lagi guys. Ini yang dulu sama Kalina ya. Ini dia temanya apa nih? Temanya Sultan Arab apa gimana nih? Dia masih pakai eyeshadow gitu-gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya memang sepertinya Deddy Corbuzier ini tipe pasangan yang dominan gitu ya. Maksudnya yang kemauannya dia tuh harus dituruti sama pasangannya. Kalau nggak salah ya, terlihat dari track recordnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan di sini Deddy Corbuzier kan menikah ya dengan eyeshadow, dengan makeupnya dia, baju hitam-hitam. Kalina kan ngikutin ya. Kalau kalian nikah, suami kalian mau ya? Mau dandan kayak gini gak sih? Ini kan masih sebelum nikah, Kalina pun ada perdebatan ya. Yang masa kita nikahan kamu dandan kayak penyihir gitu sih? Ini nggak apa-apa, mau nikah apa nggak, ini terserah aku loh gitu. Jadi mungkin Deddy Corbuzier ini tipe orang yang, atau tipe pasangan yang memang kemauannya itu tinggi gitu loh, keras gitu loh. Maksudnya ya istri harus nurutin semua kata suami gitu. Apa kemauan suami, pokoknya kemauan dia itu nggak bisa dibendung gitu. Kayaknya ya, ini nggak tahu juga, saya nggak kenal ya. Dulu mungkin gitu, mungkin sekarang karena lebih tua, mungkin kebijaksanaannya udah merendah gitu, kemauannya udah merendah. Tapi kalau dulu kalau kita lihat nikahan yang kayak gini, kalau misalnya nih temen let's go pasti nanya sih, bro lu serius? dan kayak punya ini nikahan bukan pesta Halloween loh. Masih serem aja lu gitu. Hari bahagia lo ini gitu, bukan hari kematian gitu. Tapi di sini perceraian mereka berdua nih udah dikonfirmasi, bahkan di upload postingan terbaru mereka bilang jika suatu pernikahan dimulai dengan cinta dan kebaikan, maka perceraiannya harusnya diakhiri dengan rasa hormat dan keanggunan gitu. Dia juga bilang Sabrina adalah istri yang perfect, sabar, perhatian, cinta kasih, selalu take care of me gitu. Tapi kadang kehidupan memberikan kita pilihan bahwa bahkan cinta tidak bisa memperbaiki itu.
Kita sekarang ada di jalan yang berbeda, bukan karena kita berhenti mencintai satu sama lain, tapi karena cinta mengartikan memberikan kesempatan untuk mereka bisa menjalankan hidup mereka yang lebih baik. Aku selalu bersyukur atas semua yang dia berikan. Keren. Dari Sabrinanya juga bilang, dia adalah pria yang baik, selalu ada buat aku. Semua cerita indah terkadang juga harus berakhir tanpa seorang pun saling menyalahkan. Karena kalau kita berpisah itu tidak karena pengkhianatan dan juga kemarahan, itu karena kejujuran. Terkadang dua orang bisa saling mencintai sangat dalam, dan bahkan kadang tersadar mereka bertumbuh di jalan yang berbeda gitu. Masa kayak gitu sih? Di mana-mana saling cinta itu kan, masa saling cinta tapi harus berpisah? Nah, nggak tahu ya orang cerai kan alasannya ada banyak ya gitu. Adanya ketidakcocokan gitu. Banyak banget berseliweran alasan-alasan yang diduga bahwa Deddy Corbuzier ini pelit, guys. Duganya seperti itu ya. Tanahnya dari Deddy Corbuzier tuh berapa sih? Aduh. Nanti saya kena cancel aku. Nah, 3 digit sampai nggak 3 digit? Wih, Tentu tidak. Oh, tentu tidak. Jadi bulan Istri itu memang buat istri. Kalau misalnya buat rumah itu beda lagi. Oh, Memang jadi kayak beda gitu. bulanan istri. gak usah ngotot muka lo. Yang paling sebel, pelit. Pelit katanya, Jadi, guys. kalau papa tuh kayak bisa bantu orang, apa segala macam itu pasti kayak royal banget. Ya walaupun bisa mencari uang sendiri, kan kadang pengen kan, misalnya ditraktir suami gitu kadang. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak mood gitu, bukan bisa beli baju, nggak usah gitu. H&M doang padahal Zara, nggak usah gitu. Dia malah endingnya gue yang beliin. Nah, itu cuplikan salah satu yang diduga Deddy Corbuzier pelit ya. Karena di sini kan dia bilang ya, apakah duit bulanan tuh sampai 3 digit? Nah, kita kan pikir Deddy Corbuzier miliaran, triliunan lah mungkin. Karena dia kalau sama Timothy Ronald aja dia bilang, kemarin kan nyindir-nyindir kayaan dia kayaknya ya. Walaupun Timothy Ronald mungkin tidak lebih kaya dari Om Ded, tapi dia tidak lebih pelit daripada Om Ded. Fungsi tangan sama keringet lo apa kalau gitu kan? Masa cewek lu suruh bayar? Itu kan laki-laki homo. Gue sebutnya jujur ya. Yang suruh cewek bayar tuh laki-laki homo. Gue bilang sini. Lu miskin dan lu homo. Makan kan cuma paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kok nggak bisa bayar, bos? Ya jangan pacaran, bos. Dan cewek yang pacaran sama cowok yang split bill, lu bayangin nggak? Lu nyepong, terus di split bill. Gak tau juga sih, jadi sama cewek ya gitu. Yang paling sebel kata Sabrina adalah pelit. Jadi kalau Deddy Corbuzier tuh kalau bantu orang segala macem itu royal gitu. Tapi kalau sama istri kadang minta ditraktir aja nggak mau. Waduh. Sama orang-orang royal. Emang istri bukan orang? Istri ini siapa nih? Ya aneh juga ya itu. Nah, kalau Lisu sih ngerasa ya aneh juga ya. Maksudnya kan bahagiakan orang terdekatmu sebelum orang terluarmu gitu. Jadi kalau kesannya Deddy Corbuzier ini selalu membahagiakan orang lain di luar kebahagiaan istrinya, ya itu nggak tahu salah atau bener ya gitu. Dan dari statementnya kan dia bilang kalau aku kadang minta ditraktir aja nggak dibeliin, padahal baju yang aku pengen tuh cuma H&M sama Zara. Untuk mereka sih H&M dan Zara kan murah ya, untuk kita kan mehong gitu. H&M dan Zara kayak nggak ada 100 ribuan deh, kayaknya di atas 300 semua deh ya bajunya ya gitu. Mahal gitu ya. Bahkan komen-komennya yang sebel, jadi tujuan lu nikah itu apa dah? Suaminya nggak mau beliin, sedih banget. Ada yang bilang juga, ditraktir itu nafkah kak. Nafkah kak. Sakit tau guys kalau suami baik ke orang tanpa ngomong istri, sedangkan istri nggak pernah nawarin mau apa. Ini kalau Lisko ngeliat dari sisi lainnya aja ya, karena menurutku Sabrina ini kan lebih muda ya. Kalau kalian berpikir secara logika, di mana-mana kalau istri yang lebih muda, kebanyakan ya istri yang lebih muda, itu kan pasti pengennya sama suami yang lebih tua tuh dimanjakan, di tanda kutip dibeliin ini itu gitu. Ya itulah kenapa. Contoh aja ya, Ani itu pasti sama gadun gitu. Jarang Ani sama berondong tuh jarang. Pasti Ani itu sama gadun gitu. Tapi secara psikologis mungkin karena dia lebih muda, jadi ingin ditreat seperti princess gitu. Mungkin bagi cewek ini bukan masalah nominal ya, tapi apa yang dia mau suami itu yang lakuin. Oh kamu mau baju ini, ya udah aku beliin, kamu ambil aja gitu. Bukan masalah barangnya mungkin ya, tapi bagaimana cara suami ini ngomong gitu. Kalau misalnya aku mau beli baju H&M, nggak usah gitu. Itu kan bajuku endorse semua, tunggu endorsean aja ya. Itu kan ya pelit juga sih gitu. Untuk sekeras Deddy Corbuzier ya gitu. Untuk sekelas kita mah lebih ketahui diri ya. Istri tipe istri yang dia kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Kalau dia beli tas mahal, beli apa itu duit dia sendiri. Oh bagus dong. Bisa nih. Tapi masih nagih bulanan. Iya dong, itu kan nafkah. Kan ada nafkah batin, Masih ada nagih dari suami telat doang. berapa hari? Boh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nyindir. Pengen
gitu maksudnya, jadi ibu rumah tangga aja gitu. Kayaknya lu memang nggak bisa diem. Iya, tapi enggak, gue bilang kepengen, tapi ada ya udah kata dia, maksudnya dia belum jawab, tapi syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lo jadi ibu rumah tangga. Itu salah satunya guys. Jadi kalau di sini komen-komennya ada yang bilang, itulah mesti dipahami adik-adik, orang punya duit belum tentu mau keluar duit. Mungkin bisa jadi gitu. Mungkin Deddy Corbuzier ngerasa yang diminta sama, atau mungkin keinginan dari Sabrina itu bukanlah hal yang urgent, atau bukanlah hal kewajiban yang dia harus laksanakan gitu. Mungkin aja ya, kita nggak tahu juga ya. Ada yang bilang, percayalah sebanyak-banyaknya penghasilan istri pasti selalu menunggu uang dari suami. Itu sangat membahagiakan sekali. Kita ini jadi istri dinafkahi, tapi ketika pengen beli apa-apa, ketika dikasih uang suami sangat bahagia. Ternyata Sabrina tidak beruntung nikah sama Deddy. Kukira Deddy loyal, pas lihat nikahan semua keinginan Sabrina dipenuhi. Tapi menurut Lesko, Sabrina ini tadinya kan dia bilang pengen jadi ibu rumah tangga ya. Tapi keinginan dia mungkin itu ya, karena mungkin dia tahu Om Ded ini lebih tua dan umurnya nggak lama lagi. Kayaknya daripada Sabrina, nggak tahu juga ya. Itu takutnya kan gitu ya. Umur suamiku lebih tua dan mungkin nggak lama lagi gitu daripada saya. Jadi kenapa Sabrina pengen jadi ibu rumah tangga ya? Karena ingin quality time sama Deddy Corbuzier gitu loh. Kalau Sabrina cari duit mulu, Deddy Corbuzier cari duit mulu, apa bedanya Deddy Corbuzier dan Sabrina dengan Melda Savitri ya? Dan suaminya kemarin sama-sama nyari duit. Nah, bedanya ya di angka doang ya. Kalau mereka mungkin ratusan juta, kalau Melda Savitri kemarin ratusan ribu gitu. Tapi kan jadinya komunikasinya nggak bagus gitu. Komunikasinya nggak bagus. Jadi mungkin harta yang dimiliki Deddy dari Sabrina mungkin harusnya udah cukup ya. Udah cukup dah nih, kita nggak terlalu super kaya, tapi aku bisa jadi ibu rumah tangga, tiap pagi bangun ngurusin kamu, kita nge-gym bareng, kita nikmati hari-hari tua sama-sama. Apalagi kamu kan udah tua ya. Ini hari-hari tua yang sebenarnya nih, bukan keinginan ya nanti di hari tua gitu. Kita sama-sama, tapi ini hari-hari tua ya, karena kamu udah tua, Mas. Harusnya sama istri lah gitu. Tapi mungkin ya Sabrina bisa juga kerja sekedarnya, kerja sehobinya ya, karena kan mereka public figure ya. Jadi endorse 1-2 kali seminggu mungkin oke gitu. Kalau Lesko sih ngelihatnya seperti itu ya. Soalnya sangat berbeda sekali ya. Kalau kita lihat mungkin Deddy Corbuzier ini sedikit agak mirip dengan Raffi Nagita ya, Raffi Ahmad sama Nagita Slavina gitu kan. Mereka kan juga dua-duanya kerja, benar-benar dua-duanya kerja, dua-duanya dapat duit banyak gitu. Tapi kita bisa lihat bagaimana ketika Raffi Ahmad ini ketemu sama Nagita. Kalau kalian selalu nonton YouTube-nya Rans ya, kan bisa kita lihat bagaimana Raffi ini nempel-nempel sama Nagita, kan sayang gitu, cium-cium gitu. Kalau sama istrinya kan bilang, kamu tuh cantik banget sih gitu kan, walaupun gombal-gombal gitu kan, kamu tuh cantik banget sih gitu. Setiap dimasakin Nagita pasti dia bilang enak gitu. Oh enak, tapi keasinan sayang ya. Maksudnya Raffi ini mungkin agak mirip sama Deddy Corbuzier, tapi bedanya dia bisa kalau ketemu tuh meluluhkan hati seorang wanita dengan kata-kata yang manis, dengan sikap-sikap yang manja. Tapi kalau Deddy Corbuzier tadi kan di podcast aja kan, dia bilang nggak usah ngotot muka lu. Kalau misalnya buat rumah itu beda lagi. Oh jadi beda bulanan Gak usah ngotot muka lo. Ya kan? Nggak usah ngotot muka lu, anjas gitu. Ya adalah mereka hobi-hobi bareng-bareng ya. Kalau kita lihat Raffi Nagita kan, Raffi ini lari, terus kalau Nagita main tenis atau main pedal ya dibuatin lapangan tenis, lapangan pedal di rumahnya kan gitu. Kalau kita lihat, let's go lihat Sabrina ini sekarang kalau nggak salah dia di Korea ya. Di Korea pun dia main pedal, tapi Deddy Corbuzier kan mungkin orang nggak suka main pedal, jadi dia nge-gym mulu. Kan hobinya nge-gym mulu ya, nggak ada yang lain apa yang bisa berdua gitu loh. Kalau nge-gym tuh kan sendiri tuh bisa. Kalau main pedal, main tenis atau lari gitu, itu kan olahraga culture ya, dimana Sabrina ini menurut Lesko dia masih suka nyoba-nyoba hal baru. Tapi kalau ditemenin sama suaminya mungkin pernikahannya lebih manis lagi gitu loh. Ya balik lagi seperti yang Lesko bilang awal, mungkin Deddy Corbuzier ini tipe suami yang idealisnya tinggi. Kalau dia mau, harus punya dia. Kalau dia nggak mau, sama sekali dia nggak bakal ngalah gitu kan. Mungkin aja ya gitu. Dari pesta pernikahan yang pertama kan, kita lihat, ini pasti udah dinasehatin ya sama orang tuanya, sama mertuanya juga nih. Jangan pakai baju hitam-hitam, ini hari bahagia, dia kayak mau melayat. Tapi nggak didengar juga kan, akhirnya nikahan juga pakai baju hitam-hitam gitu ya, kita nggak tahu juga ya. Apakah Deddy Corbuzier akan mengundang dirinya sendiri di podcastnya untuk menjelaskan apa yang terjadi
dari kandasnya hubungan percintaan dan perceraian dan pernikahan mereka. Lihat juga Sabrina ini kan kuliah di Korea ya. Apakah Deddy Corbuzier tuh nggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali berangkat ke Korea buat nemenin istrinya gitu? Gimana keadaannya? Maksudnya liburan sama istri kan adalah kesenangan ya gitu. Kebahagiaan, bumbu-bumbu kebahagiaan adalah dalam pernikahan ya. Jangan diajak podcast mulu. Di podcast mulu. Pacarannya kurang lebih 8-9 tahun, tapi pernikahan di usia ke-3 tahun. Ya itu dia. Satu selebriti podcast terbesar Indonesia juga yang gagal lagi dalam berumah tangga. Jadi faktor kaya miskin menurut Lisco nggak pengaruh dalam pernikahan, tapi yang lebih penting adalah kompromi dan juga tahu diri ya gitu. Ini mungkin quote lama tapi ini bener, happy wife is happy life. Kalau wife sudah happy, life pasti lebih happy. Jadi kan gitu. Itu dia yang sudah sampaikan. Thank you banget atas teman-teman yang sudah menonton untuk video singkat ini. Thank you banget atas supportnya Sultan Malaysia kita, Rafidah Y5N yang sudah jadi join membership. Mantap guys, thank you banget. Lucu, let's go, lucu banget. Semangat tuh, let's go. Kenapa sih dengan Melda ada-ada aja? Melda kemarin dicerai kak, ya, gara-gara suaminya naik pangkat. Thank you banget ya Sultan Malaysia sudah join di membership. Sekali lagi let's go. Sampai kalau kalian mau join membership let's go, ini ada video tutorialnya guys. Buka aplikasi Google Chrome kalian, copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan, cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik, terus kebuka deh situs desktopnya. Tinggal pencet gabung atau join member. Ya guys ya, thank you so much guys. Mantap, 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 mantap. Dimulai dari Rp9.000 atau dari kalian mau kasih support lebih dari Super Tank dan juga dari Saveria. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.